Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesudah ia bangkit, ia menampakkan diri kepada mereka. Itu bukan kepada seluruh rakyat, mereka yang telah makan dan minum dengan dia sesudah kebangkitannya harus menjadi saksi kebangkitannya juga. Dalam waktu itu ia bersabda dengan mereka tentang pemerintahan Allah dan bersabda, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Jadi aku dan Bapa adalah satu. Maka kita diutus. Maka semua orang Kristiani itu setelah dibaptis dia diutus. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu, dan terimalah Roh Kudus. Orang yang kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Nah itu. Jadi jelas di sini, ya, dia berbicara kepada para rasul. Nah, inilah tentang sakramen tobat yang diberikan gereja. Memang sebagian ada yang tidak mengakui ini, padahal ini jelas ayatnya, ya. Jadi, dan begitu juga dengan kita. Karena kita sudah dibaptis, orang yang kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Dan orang yang kamu tahan dosanya, dosanya ditahan. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni, memaafkan, memang mengampuni itu berat. Apalagi kalau ada masalah hawa nafsu dunia, ya. Karena mengampuni itu bukanlah perkataan, tapi mengampuni itu harus benar-benar dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan menghindari kelalaian. Dan memang pengampunan itu, ya, jauh lebih berat ketika kita tidak bersama Kristus. Tetapi dengan Kristus, pengampunan itu menjadi suatu berkat bagi kita. Makanya gereja memberikan sakramen pertobatan. Lalu sebelum diangkat, sabdanya, pergilah, ajarilah segala bangsa, permandikanlah mereka. Nah itu perintah Yesus dalam Injil. Jelas ya? Ajarilah mereka, diajari dulu, jangan langsung dibaptis. Itulah katekumen namanya. Pembelajaran. Tidak bisa orang itu langsung dibaptis. Mengapa? Karena orang harus mengalami proses percintaan dengan Yesus. Iman itu adalah cinta, ya, atau menjawab cinta Tuhan. Karena Yesus adalah cinta kasih. Tidak bisa dipaksa. Orang yang dipaksa menjadi pengikut Kristus itu adalah orang yang tidak jatuh cinta dengan Kristus. Karena Kristus adalah pengantin kita. Ya. Kalau kita memaksa orang menjadi pengikut Kristus, itu sama dengan kita memberikan beban pada orang itu. Ya. Tetapi kalau dia jatuh cinta, harus diajar dulu benar-benar. Seperti bimbingan penyuluhan katekese ini, kan kita mendapat pengajaran terus-menerus. Ya. Mengapa seperti itu? Itu jelas. Itu ada dalam, ya, sabda Tuhan Allah sendiri atau sabda Yesus. Pergilah, ajarilah segala bangsa. Pergilah, ajarilah segala bangsa. Permandikan mereka. Nah itu. Nah itu amanat agung kepada para rasul, kepada uskup-uskup yang dipilih Allah. Maka, ya, mereka bisa memberikan 7 sakramen. Karena mereka adalah pilihan Allah atau uskup yang dipilih Allah. Lalu mereka pergi dan berkhotbah di mana-mana. Nah, sedang Tuhan bekerja sama dengan mereka dan meneguhkan sabda mereka dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ya, Markus 16 ayat 20, Matius 28 ayat 30. Di Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pergilah ke sel-sel. Pergilah ke sel-sel. Jangan kita hanya mengajak orang tapi tidak pergi. Simulasinya ada di situ. Pergilah, ya. Kalau kita hanya berkoar-koar ngomong, tidak pergi, tidak mengajak orang, ya bagaimana orang bisa hadir? Betul, kita ini udah dewasa. Tapi kita ini bukan dewasa, kita ini sombong, ya. Jadi kita tidak bisa berubah kalau kita tidak merubah diri kita. Demikianlah didirikan hierarki gereja rasul-rasul. Lalu dikuatkan oleh Roh Kristus mereka bekerja. Berkhotbah dan bersama-sama dipenjarakan dan disiksa dengan cambuk. Jadi tidak mudah Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih.
Nah, beda konteksnya dengan pengalaman sekarang ini, bapak-bapak di penjara karena perbuatan bapak-bapak, bukan karena Kristus. Kalau rasul-rasul itu mereka dipenjarakan dan disiksa dengan cambuk. Tetapi bolehlah kita merefleksikan bahwa mungkin kita berada di tempat ini tujuannya untuk dihajar dan diajar oleh Kristus. Bagaimana menjadi pribadi yang baik dan kudus. Jadi ada suatu cerita. Karena ini ya di suatu asrama itu ya, ilustrasi ini ya. Bukan kalau ada memang kenyataannya ada. Jadi hamba Tuhan ini sungguh luar biasa ya. Jadi dia membuka asrama putri ya. Asrama putri itu usianya SMA. Jadi karena dia mengatakan bahwa orang Kristen itu harus baik dan kudus. Jadi setiap malam itu dia setelah berdoa, dia melakukan cium kudus katanya. Wah, ini kacau, cium kudus. Bukan cium pipi atau cium kening, cium bibir. Jadi seluruh remaja putri yang SMA itu dicium bibir oleh hamba Tuhan itu. Nah, itu memanfaatkan hawa nafsu, nah itu serigala namanya. Jadi cium kudus. Dan akhirnya rupanya diketahui oleh orang tua dari remaja putri itu. Ya, ini kalau memang benar ada ya, tapi ini ilustrasi. Karena ketahuan oleh orang tua itu, karena orang tua itu juga masuk ke asrama tidak pernah ada cium kudus. Ini cium kudus katanya. Dilakukan oleh hamba Tuhan laki-laki dengan para gadis remaja. Cium kudus. Ciumnya cium bibir lagi. Kenapa itu terjadi? Ya kan? Diselidiki bahwa itu adalah pelecehan seksual. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita dikuasai oleh hawa nafsu, kedagingan kita, dan tidak menyangkal diri kita, maka kita akan menjadi pribadi yang menganggap diri kita kudus dan menganggap orang lain itu tidak kudus. Nah, kan enak ya Pak Timotius ngacam, ada cium kudus. Jadi remaja putri itu yang di asramanya diciumnya semuanya. 40 remaja putri, 40 diciumnya semuanya. Cium kudus. Belum lagi pelukan kudus. Lama-lama tidur kudus katanya. Ah udah. Lalu bunting kudus. Nah ini kan kacau balau nih kalau begitu. Dan makanya harus dipahami bahwa menyangkal diri itu adalah menyangkal perbuatan jahat, nafsu kedagingan dalam diri kita. Maka bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kisah Para Rasul memberitakan sedikit saja tentang rasul masing-masing. Tentang 8 orang tidak ada. Tentang Yakobus Minor bahwa ia dihukum mati, 1 kali terdengar suara Yakobus Mayor. Nah, jadi kalau kita cerita tentang kisah para rasul itu memang ada yang tidak diceritakan. Yang dimaksud Yakobus kecil dan Yakobus besar. Yakobus besar itu saudaranya Yohanes, anak Zebedius Yakobus itu. Dan Yakobus minor itu Yakobus Alpius. Sesudah sabda Petrus sendiri tentang Yohanes hanya dalam hubungan dengan Petrus. Nah, jadi kalau kita membaca kitab suci, memang Perjanjian Baru itu begitu singkat, menceritakan tentang hal-hal yang paling utama dan paling penting. Mengapa? Karena yang paling utama dan paling penting adalah Kristus Yesus, Mesias. Yesus yang disebut Kristus atau Mesias. Tentang Petrus kita baca banyak. Bagian pertama dari kisah rasul-rasul hampir seluruhnya tentang Petrus. Dari permulaan ia menjadi yang pertama dari ke-12 rasul. Jadi mengapa Petrus ini menjadi yang pertama? Karena Yesuslah yang memilih. Ya. Jadi ketika melihat Petrus di atas batu karang ini, ya kan? Aku akan mendirikan jemaatku dan kuasa maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Dan Rasul Petrus itu memang ya menjadi pemimpin para rasul karena ya begitu jujurnya dia menjawab, siapakah aku ini? Ya kan?
Kata murid-murid yang lain, engkau adalah Elia, engkau adalah nabi, ya kan? Tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Mesias. Karena apa? Karena kalau kita baca, Andreas ini, saudaranya itu, ya, meyakinkan Petrus. Jadi Petrus itu langsung yakin, kami telah menemukan Mesias. Makanya akhirnya Andreas membawa Petrus abangnya itu kepada Yesus. Jadi hak kepemimpinan itu diberikan Yesus kepada Petrus karena kejujurannya. Kejujuran. Ya. Orang yang jujur itu kan pasti dia, ya, menerima apa adanya saja. Tidak neko-neko gitu. Semua murid rendah hati, tetapi Petrus itu dengan jujur memahami Yesus itu sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Nah, dialah Mesias. Walaupun Petrus menyangkal Yesus. Penyangkalan Yesus ini, ya, diakibatkan karena Petrus, ya, yang menjadi pribadi yang jujur dikalahkan oleh, ya, emosinya. Jadi terkadang memang, ya, emosional seseorang itu juga menjadi persoalan. Ya, dalam pelayanan-pelayanan kalau orang emosional apa yang terjadi kan? Bukan pelayanan yang terjadi pertengkaran, percekcokan, permusuhan ini. Nah, di kalangan kita juga terjadi kan? Sehingga permusuhan itu adalah sesuatu penyebab, ya, firman dan sabda Tuhan itu tidak akan hadir di dalam diri kita. Mau di dalam keluarga, kalau kita timbul percekcokan, apa yang terjadi? Ya, coba kita refleksikan keluarga kita. Berkat itu dia akan mengalir kalau terjadi pertengkaran. Dulu mungkin sepiring berdua, ya, kok bahagia dan sejahtera, ya kan? Setelah memiliki banyak harta, ya, tidak peduli lagi dengan istri, anak, tidak peduli lagi dengan suami, anak. Dulu belum punya HP, kumpul bersama, dengar radio bersama, nonton TV bersama. Udah ada HP, mana TV hidup, masing-masing nonton YouTube. Ya kan? Dulu makan bersama, sekarang tinggal pencet nomor, ya kan? Datang. Apakah kebersamaan itu menjadi sesuatu yang langka? Sekarang diajarkan bersama. Ya kan? Masuk di dalam kamar-kamar sel itu disuruh tidur bersama, malah main box bersama, ribut bersama kan. Ada kawan yang tidak bisa tidur, ya udahlah. Jadi disuruh bersama. Di kebersamaan itu sesuatu yang langka. Ya. Orang lebih mengejar materi, mengejar prestisius, mengejar kekuasaan, harta, keberhasilan. Jadi orang tuh mengukur keberhasilan tuh dari seberapa banyak yang dikumpulkan. Lupa dia bahwa keberhasilan itu semuanya sia-sia. Ya. Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Yesus memberi nama Kepas atau Petrus, orang wadas, dan ketika orang lain diam, Petrus menyatakan imannya kepada Yesus sebagai Kristus, maka ditunjukkan sabda kepadanya. Berbahagialah engkau Simon, anak Yohanes, sebab bukan darah atau daging mewahyukan hal itu kepadamu, melainkan Bapakku yang berada di surga. Nah itu. Jadi jawaban Petrus itu bukan dia sendiri yang mikirkannya, tetapi adalah wahyu yang disampaikan Bapakku yang berada di surga. Maka aku bersabda kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas wadas ini akan kudirikan gerejaku, dan pintu neraka tak akan mengalahkannya. Kepadamu akan kuberikan kunci pemerintahan surga. Apa saja yang kau ikat di atas bumi akan terikat juga di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepaskan di dalam surga. Injil Matius 16 ayat 13 sampai 19. Dasar gereja telah didirikan waktu orang lain diam. Petrus menyatakan apa yang diwahyukan oleh Bapa. Demikian juga selanjutnya. Di mana orang lain bimbang, Petrus akan bersabda dengan tegas dan benar. Nah, kita lihat prosesnya itu. Walaupun Petrus ya sering menyangkal Allah,
bukan sering ya. Menyangkal Allah itu 3 kali. Dan bahkan dia tidak ya mengingat ya, bahkan waktu di Taman Getsemani waktu Yesus ditangkap, dia menebas telinga Malkus ya. Tetapi Yesus menyembuhkan Malkus itu lagi. Ya, sehingga Petrus tidak ditangkap. Jadi Petrus ini bermain dengan pedang sangat lihai karena dia nelayan kan. Biasa motong ikan dan pedangnya atau pisaunya tajam. Ya, kalau dia mau lepas kepala Malkus itu. Ya. Sepengetahuan saya, orang bisa memotong telinga itu berarti dia memiliki kemampuan menggunakan pisau yang luar biasa. Maka kata Yesus, sarungkanlah pedangmu. Siapa yang bermain dengan pedang akan mati dengan pedang. Sama seperti pertanyaan kan. Ya, aku datang membawa pemisahan. Jangan kamu menyangka aku membawa damai. Dan banyak yang memikirkan ayat itu adalah sesuatu ayat yang kontroversi. Tidak, ayat itu menegaskan bahwa menjadi pengikut Kristus itu, ya pedangnya adalah firman dan sabda Tuhan. Yang akan menembus dada kita. Membelah diri kita. Ya, yang jahat akan dimusnahkan, sedangkan yang baik akan dikumpulkan di dalam kerajaan surga. Maka gandum dan ilalang di dalam diri kita itu, ya, dia tuh tumbuh bersama. Tetapi ingat, ya, ilalang itu supaya dia tidak tumbuh, ya, maka gandumlah yang harus kita pupuk, bukan ilalangnya yang kita pupuk. Sehingga ilalang itu memang ya dicabut dalam pertobatan-pertobatan kita. Tetapi sering muncul lagi karena memang iblis, dunia, dan hawa nafsu itu mempengaruhi diri kita. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dasar gereja telah didirikan waktu orang lain diam. Petrus menyatakan apa yang diwahyukan oleh Bapa. Demikian juga selanjutnya, di mana orang lain bimbang, Petrus akan bersabda dengan tegas dan benar. Kekuasaan pertama diberikan kepadanya sebagai karunia, bukan karena jasa-jasanya. Ingat, mengapa kita menjadi pengikut Kristus? Bukan jasa nenek moyang kita, bukan jasa leluhur kita, tetapi karena karunia Allah kepada kita. Kita dibaptis ini karunia Allah. Karunia. Ya. Jangan sampai mutiara itu masuk ke mulut babi atau masuk ke mulut anjing. Itu kata Yesus jelas. Maksudnya jelas. Orang menjadi pengikut Kristus itu adalah dipilih oleh Kristus sendiri. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Ya Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, harus dipahami menjadi pengikut Kristus. Segera ia mendengar celaan Yesus ketika ia mau menghalangi maksud Yesus untuk menempuh jalan penderitaan. Maka ia disebut iblis, setan, penentang Allah. Jadi kalau kita menentang Allah, kita itu setan. Kalau kita itu penentang Allah, kita itu iblis. Ingat ya. Berpikir seperti setan, bertindak malaikat kan. Nah, jadi hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulur seperti merpati. Jadi kalau kita penentang Allah, kita adalah sesuatu yang jahat. Nyala kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. 3 kali ia menyangkal akan Yesus. Ia akan ditampi oleh iblis sebagai gandum. Tetapi Yesus telah berdoa untuk dia. Dan sesudah bertobat, ia akan meneguhkan hati rasul-rasul lain. Dan hanya kepada Petrus dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kepada Petrus saja, gembalakanlah domba-dombaku. Ya Tuhan. Sampai 3 kali Yesus sampai katakan kepada Petrus. Sampai sedih Petrus. Sesudah Yesus naik ke surga, Petrus segera bertindak sebagai yang pertama. Ia yang berkhotbah di hari Pentakosta, dikelilingi oleh 11 rasul yang lain. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Di muka Sanhedrin, ia bersabda dengan tegas, dan mereka heran, terlebih karena mereka melihat bahwa ia bukan seorang yang bersekolah tinggi. Jadi apalah sekolahnya Petrus, ya. Mungkin waktu itu dia hanya bisa baca tulis saja mungkin ya. Karena Andreas ya adalah murid Yohanes, dan biasanya murid-murid itu diajarkan membaca dan menulis oleh gurunya.
Tetapi Petrus ini tidak bersekolah tinggi. Ialah yang menghukum Ananias dan Sapira karena mereka tak setia dengan janji. Orang-orang yang sakit mencari bayangan badannya supaya sembuh. Jadi waktu itu ketika Yesus naik ke surga, orang-orang itu mencari bayangan badan Petrus untuk sembuh. Ya, karena karunia Allah terhadap dirinya. Ia menerima orang-orang kafir yang pertama ke dalam umat gereja. Nah, jadi jelas Petruslah yang menerima itu. Walaupun Paulus mewartakan itu kepada orang-orang kafir atau non-Yahudi, tetapi Petrus yang menerima. Ya. Biarpun banyak saudara-saudara yang lain mengkritik ketika ia dipenjarakan oleh Herodes, Allah menyuruh malaikatnya untuk melepaskannya. Jadi karena Petrus ini memiliki karunia itu, malaikat melepaskannya dari penjara. Tradisi yang kuat memberitakan bahwa ia diutus oleh Roh menuju Roma, pusat dunia Lautan Tengah. Roma menjadi kota uskup pertama. Di sana ia dibunuh sebagai martir dan dibawa ke tempat yang tak disukainya. Yohanes 21 ayat 18. Sebenarnya Petrus sudah ingin keluar dari Roma, tetapi ketika melihat Yesus membawa salib, ya, lalu dia mengenal Yesus, dia bertanya, ya, Kue padis Domine, mau kemana Tuanku? Jadi jawab Yesus, mau disalibkan untuk kedua kalinya. Makanya Petrus itu kembali ke Roma. Dan akhirnya dia memerintahkan orang yang menyalibkannya bukan menyalibkan seperti yang biasa. Dia minta disalib terbalik. Lalu ada yang bilang itulah salib Dajjal katanya. Ya. Jadi salib Petrus itu, salib terbalik itu adalah permintaan Petrus karena dia tidak layak disalib seperti gurunya. Jadi itulah kecintaan Petrus kepada Yesus. Yesus mencintainya karena Petrus itu jujur. Ya. Dan ketika melihat Tuhan, dia langsung, ya. Kita ingat apa yang terjadi ketika Yesus berjalan di atas air. Petrus itu sudah bisa berjalan 2-3 langkah, tetapi karena takut, dia akhirnya tenggelam. Siapa yang menyelamatkan? Yesus. Jadi penyelamatan Petrus dan pemilihan Petrus itu bukan karena jasa-jasanya, tapi karena kehendak Allah, karunia Allah. Begitu juga dengan kita. Ketika kita keluar di tempat ini, nanti kita menjadi pengkhotbah, pemimpin umat, misalnya menjadi ketua umat di kampung. Hendaknya kerajinannya jangan kendor. Bukalah gereja tepat waktu pada hari Minggu. Kalau jam 9, ibadatnya ya jam 9. Lihat 2-3 orang gak datang, lalu mundur pula jam 10. Lama-lama gak jadi ibadatnya. Saya ingat seorang paman saya, masih sepupu mama saya, sepupu bapak saya. Ketika saya ke kampung, dia start motor airnya. Loh, lalu gak buka gereja. Ya, bosan khotbah yang itu-itu aja katanya. Bagus motong gatah aja sebelang katanya. Motong gatah katanya. Ketawa saya dengan bapak saya. Aduh, udahlah gerejanya mau longsor lagi kan. Lalu ndak buka gereja, lalu motong gatah katanya. Aduh. Ya kan? Lalu ditutup, hari Minggu tak ke gereja. Nah, ini harus dipahami. Di kampung-kampung, mengapa kita tidak mendapat berkat? Karena kita tidak menyediakan hari Tuhan yang khusus dan spesial. Di rumah, ya kan? Anggota keluarga kita bukan ke gereja pada hari Minggu, ya kan? Ada yang bertepo lah, ada yang tidur lah, ada yang macam-macam. Ya. Kalau ke pasar bertepo bisa berjam-jam, sampailah nanti bawa lisip dengan sencalo ya. Datang duduk di gereja 2 jam ya, dia bilang dah lama dah katanya. Ya. Dan ini memang kebiasaan ya. Sampai di suatu gereja dibuat kursi kayak kursi warung kopi. Ndak juga dia duduk di situ. Masih nyaman kursi warung kopi kan, bisa pidato, khotbah. Ya kan? Orang dengar homili atau khotbah pastor atau pendeta, dia berkhotbah dia kan. Apalagi kalau udah dia mendapat air pintar kan. Nah, khotbah. Mulai dari kebaikan, kejahatan, keburukan, akhirnya sampailah keteleran. Nah, kan gitu.
pulang, ya kan? Lalu mau mukul istri, mukul anak, kan begitu. Dan kejadian kan, di suatu kampung mabuk pulang, ya, dibukakan pintu, minta minum kopi, tidak mau, lalu disembelih anaknya di suatu tempat, ya. Atau di suatu tempat kan, karena anaknya malas, lalu ditembaknya pakai senapang lantak. Nah, itu kejadian benar, ya. Itu akibat apa tadi? Karena bukan firman dan sabda Tuhan yang masuk, tetapi sesuatu yang jahat. Bilangan 12 menyatakan kepenuhan bangsa Israel. Sabda Petrus, Yudas menjadi pengantar jalan bagi orang yang menangkap Yesus. Biarpun ia termasuk bilangan kita dan mengambil bagian dalam jabatan kita, jadi perlu supaya ia diganti. Seseorang yang masuk golongan kita selama Tuhan berjalan di antara kita harus menjadi saksi kebangkitan beserta kita. Lalu mereka berdoa supaya Tuhan menentukan seorang untuk mengambil tempatnya di dalam tugas pengadilan dan jabatan rasul itu, di mana Yudas berkhianat untuk pergi ke tempatnya sendiri. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 16 sampai 25. Jadi yang menggantikannya akhirnya Matias, ya. Jadi itulah konklab yang pertama. Jadi untuk memilih itu mereka mengadakan pemenuhan akan ke-12 murid itu, dan Matiaslah yang dipilih. Akan tetapi kemudian Allah sendiri menambah seorang kepada ke-12 rasul itu, seorang Farisi yang fanatik yang bersumpah membinasakan umat Kristus yang muda. Nah, jadi ada, kalau kita hitung bilangan kan 12, lalu ada rasul yang mengganti itu yang ke-13, lalu ada rasul yang ke-14. Ya kan? Tetapi tetaplah bilangannya 12 rasul yang bersumpah membinasakan umat Kristus yang muda. Saulus menurut kewarganegaranya Romawi namanya, Paulus. Jadi Saulus diganti Paulus. Ketika dibaptis dia menjadi Paulus. Petrus ketika dibaptis, dia kan dulu namanya Simon. Ketika dibaptis dia menjadi Petrus atau Kepas. Paulus, ia yang penghabisan dari rasul-rasul, dan mereka merasa diri yang terhina sebab ia telah menganiaya umat Kristus dan turut membunuh Stefanus. Jadi dia begitu menyesal atas yang terjadi dengan Stefanus, karena memang dia ikut campur tangan ketika Stefanus dirajam menggunakan batu. Namun dalam jabatannya sebagai rasul, ia merasa diri tidak kurang dari rasul-rasul lain. Sebab ia pun telah melihat Yesus dalam keadaan yang mulia, Yesus yang bangkit. Semuanya yang diajarnya berasal dari Kristus, bukan dari rasul-rasul lain. Galatia 1 ayat 15 sampai 24. Ia kurang disukai di Yerusalem, dan Barnabas harus membantu supaya ia diterima oleh umat Yerusalem. Jadi dia dibantu oleh Barnabas karena memang tidak disukai di Yerusalem, karena dia penganiaya jemaat Allah. Waktu itu belum disebut Kristus, ya. Pengikut jalan Allah, ya, atau pengikut jalan kebenaran, atau pengikut Kristus.